berpaling dari zikirku, maka Allah jadikan kehidupannya sempit, rasanya sempit. Walaupun dunia bersama dia, rezeki kita bukan yang kita tabung, rezeki kita yang kita makan. Maka kalau punya tabungan jangan pelit, pakai pak tabungannya. Ibu ya, kalau punya tabungan dipakai. Karena kalau kita mati, tabungan udah nggak dipakai lagi. Sakit itu nggak dipakai lagi. Paling dipakai untuk ngurus penyakit. Ya, bukan kita nyuruh untuk boros. Tidak. Allah itu suka melihat ada nikmatnya di badan kita. Jadi seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku sombong jika suka berpakaian yang bagus, berkendaraan bagus, berpenampilan yang bagus? Apa jawaban Nabi? Tidak. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'ami. Allah suka melihat hamba memakai, mengekspresikan nikmatnya. Jadi jangan pelit ke badan, ya. Jangan cuma numpuk-numpuk duit. Gunakan seperlunya, ya, sebaik-baiknya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa orang yang berpaling dari zikirku, tempat zikir di mana, Pak? Di masjid apa di kalbu? Atau di Masjidil Haram? Jauh amat. Tempat zikir di mana? Di kalbu. Maka orang yang tidak memperhatikan kalbunya, itu maksudnya, maka hidupnya akan sempit, hidupnya akan galau terus. Kalau nggak merhatiin kalbu, karena kalbu itulah tempat mengingat Allah. Disebut masjid itu masjid karena di dalamnya disebut nama Allah. Maka orang yang tidak lagi memperhatikan masjid, pasti sekitar situ rumahnya tidak diberkahi Allah walaupun bagus-bagus. Karena salah satu tempat fisik mengingat Allah itu masjid. Sedangkan tempat batin mengingat Allah adalah kalbu. Maka tidak salah ulama kita mengatakan qalbul mu'min baitullah. Ini bukan hadis ya. Ini kadang-kadang ahli zikir ini tidak, memang nggak semua belajar hadis. Yang bukan hadis disebut hadis. Kalau yang bicara bukan ulama hadis kita maklumi. Tapi kalau dia udah sekolah tinggi, tapi masih menyebut hadis yang bukan hadis itu kalam Nabi, itu juga jadi masalah. Qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang yang percaya kepada Allah adalah baitullah, adalah rumahnya Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, masjid itu yang bangunan ada kubahnya, ya benar ya. Tapi di zaman Nabi masjid ada kubahnya ya? Nggak ada. Kubah itu hal baru, bid'ah itu aslinya. Cuma untungnya ulama kita ngerti cara berhukum kepada bid'ah. Bid'ah itu ada yang bid'ah syar'iyyah dalam syariat, ada bid'ah yang lughawiyah dalam bahasa. Kalau bahasa ulama mazhab ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, enggak membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, baik dan buruk, tapi dia bagi dengan istilah lain. Bid'ah lughawiyah, bid'ah syar'iyyah, sama aja. Tapi hari ini sekarang orang yang ngaku ikut manhaj beliau mengatakan bid'ah itu semuanya sesat. Enggak ada, kullu bid'ah dhalalah. Ini kalam Nabi. Iya, kalam Nabi begitu. Pemahaman kita yang tidak sampai. Imam dia tetap bagi bid'ah jadi dua. Kita ngotot bid'ah cuma satu. Ya. Kalau bid'ah enggak ada pembagian seperti ini, maka akan banyak saklek dalam beragama. Qalbul mu'min baitullah. Qalbu orang beriman itu tempat menyebut nama Allah. Maka di tubuh ini, kesolehan itu bukan pada pakaian, bukan pada jenggot, bukan pada gamis, bukan pada kopiah ataupun rida ini.
kesolehan itu ada kepada sulhul qalb. Maka benarlah dalam hadis Imam Bukhari, idza saluhal jasadu kullu, jika dia benar, jika dia saleh. Saleh itu bahasa Arab sesuai. Jika dia sesuai, dia selaras, itu disebut saluha. Maka amal saleh bahasa Arab itu bukan berarti orang banyak sholat. Amal soleh artinya amalnya sesuai lahir dan batin. Lahir dan batin. Ada orang yang dia suka sholat, tapi tidak sesuai dengan waktunya. Jam kerja dia sholat sunat, itu enggak amal soleh. Lagi mau rapat dia sholat sunat dulu 12 rakaat, biar dapat rezeki katanya. Ya, saya mau tanya nih, mana ada dalil yang menyebutkan sholat duha rezeki lancar, ada nggak? Mana dalilnya, dari mana itu? Kan sekarang zaman lagi mana dalilnya, Buya ya? Buya Junaidi Akbar, ada nggak dalilnya itu? Nggak ada. Satu pun nggak ada yang sahih ya. Yang sahih nggak ada. Terus dari mana munculnya sholat duha biar rezeki lancar? Itu cuma dari doa, dan doa itu bukan dari Nabi, dari ulama, tuh bid'ah lah gitu ya. Maka kalau ingin mengerti apa yang disebut sholat atau ibadah yang soleh, amal soleh, amal yang sesuai, yang relevan. Jangan lagi mau rapat sholat dulu. Orang selesai rapat dia masih 10 rakaat. Yang disebut amal saleh muwafaqatul zahir wal batin, sesuai lahir dan batinnya. Maka innal ladzina amanu wa amilus shalihat, itu kalimatnya selalu shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal yang sesuai antara lahir dan batinnya. Kenapa orang munafik itu sholat tapi tetap celaka? Karena batinnya dengan zahirnya tidak sesuai. Tubuhnya zikir, tapi kolbunya nggak zikir. Maka celaka, dia sedang menipu Allah dan orang-orang beriman. Dia ingin menipu orang. Tipuan itu sekarang mudah, cukup dengan penampilan. Tapi ingat, orang-orang yang dekat kepada Allah tidak bisa ditipu. Ya, nggak bisa ditipu. Karena kalam dari kolbu akan masuk ke dalam kolbu. Kalam dari otak ini masuk ke otak. Kalam yang dibuat-buat cuma akan enak didengar, tapi tidak nikmat untuk dimasukkan ke dalam kolbu. Maka dalam ayat ini, wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling dari zikirku, karena zikir tempatnya dalam kolbu. Bolehlah kita maknai, siapa saja yang tidak memperhatikan kolbunya, maka hidupnya akan sempit. Bapak Ibu, ini masjid kalau nggak diurus, karpetnya nggak dibersihin, nyaman nggak duduk sini? Kalau karpet nggak dibersihin, debu naik, kita nggak nyaman, dongkak. Ya, itu yang disebut nggak nyaman, terasa sempit, terasa gelisah. Jika rumah, kita punya rumah, kamar nggak dibersihin, kain kotor di mana-mana, nyaman di kamar? Kalau makan di rumah makan restoran, lalarnya di mana-mana, terbang. Mejanya, orang-orang udah pulang, datang pelanggan baru, tapi mejanya kotor semua. Jadi makan nggak di situ? Kita lagi duduk, tiba-tiba kita ngelihat ada orang pakai baju kotor, ya, atau kita lihat pekerjaannya bajunya kotor, mau makan nafsu nggak? Inilah sebab kenapa orang tidak bisa menikmati zikir dalam kolbunya,
karena kolbunya tidak pernah dibersihkan, nggak pernah dimainten. Masjid nggak diurus, nggak nyaman di masjid. Rumah, kamar nggak dibersihkan, nggak nyaman di kamar. Kecuali sudah berganti status. Yang nyaman tidur dekat nya siapa? Ayam ya. Ayam itu disebut bahimah, binatang ternak. Kambing ya. Apa lagi? Sapi, domba, itu nyaman tidur sampingnya ada nya. Bahkan dia tidur di atas kotoran dia. Kecuali sudah berubah status, ya, berubah status dia dari manusia menjadi. Nah, kenapa di Quran itu ada penyamaan antara manusia dan hewan ternak? Ulaika kal an'am. Karena dia punya hatinya sudah nggak peka. Nggak usah peka ke orang, peka ke diri sendiri dulu. Nggak usah hitung hati orang, nggak usah melihat nih hatinya baik, hati kita aja dulu. Jika kolbu ini sudah tidak diperhatikan sebagai tempat zikir, bagaimana kita akan memperhatikan kolbu orang lain? Rumah kalau catnya sudah kotor diapain? Dicat ulang. Sama lantainya kotor dibersihin. Kotoran kolbu wajib dibersihkan. Kalau tidak, seseorang tidak akan nyaman zikir di situ. Maka cara untuk merawat kolbu, bersihkan dia dahulu, baru isi dengan zikrullah. Cara supaya nyaman di masjid, jangan langsung sholat di masjid, bersihkan dulu masjidnya. Cara supaya nyaman di rumah, jangan langsung kita tahajud di rumah, buat nyaman dulu rumahnya, dibersihkan dulu, dipel dulu. Begitulah kira-kira kita merawat kolbu. Bapak punya mobil, mobilnya bau rokok, nyaman nggak? Nggak nyaman, kecuali udah nyatu sama rokok. Ya, ibu-ibu paling sensitif Pak masalah itu. Ya. Kita karena hargai pasangan, kita nggak mau misalnya ngerokok di mobil. Nah, bisa nggak menghargai kolbu, tidak merusak kolbu? Nikmatnya kolbu ini, dia elastis. Dia kotor bisa dibersihin, kotor bisa dibersihin. Itu nikmatnya kolbu. Kecuali kolbu yang sudah mati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Orang kafir sama aja. Apa sebabnya orang kafir itu kolbunya nggak bisa diapa-apain? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sudah khatam kolbunya dengan tutupan. Beda dengan orang beriman. Orang beriman Allah khatam kolbunya dengan nur, dengan rahmah.